Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membacakan tugas metode penelitian 1 yang saya beri judul Kajian Teori Psikoanalisis Sigmund Freud pada novel Selak Bidai Lepak Subangtun Irang karya Rida Kaliamsi. Ya, seperti biasa, di halaman pertama ada cover judul proposalnya. Di halaman kedua yaitu kata pengantar yang isinya ya seperti biasa, kata pengantar pada umumnya. Di halaman ketiga dan keempat itu adalah daftar isi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan bab pertama, yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada hakikatnya, manusia dimanapun melakukan kegiatan bersastra, baik secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, sastra merupakan bidang kebudayaan manusia yang paling tua yang mendahului cabang-cabang kebudayaan lain. Pada awal kehidupan manusia, sastra sudah hadir sebagai media ekspresi pengalaman estetik manusia berhadapan dengan alam sebagai penjelmaan keindahan. Sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, sedangkan tra berarti alat atau sarana. Jadi dapat disimpulkan bahwa sastra sendiri merujuk pada alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Banyak cangkupan yang berkaitan dengan sastra ataupun ilmu sastra di mana hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi, bahwasanya sastra telah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Sebab sastra merupakan suatu wadah bagi manusia untuk menuangkan aspirasi-aspirasi sehingga terbentuklah suatu karya sastra. Sastra dan karya sastra merupakan suatu komponen yang saling berkesinambungan. Sebuah sastra akan melahirkan suatu karya baik tersirat maupun tersurat. Hal ini disebut dengan karya sastra. Karya sastra merupakan suatu bagian dari sastra yang kemudian menjadi bahan ajaran atau kajian dalam catatan karya sastra tersebut. Telah dapat dinikmati secara visual maupun audiovisual, sebab karya sastra tersebut akan dianggap sebagai data atau bahan dalam suatu penelitian. Dewasanya, ada berbagai macam bentuk karya sastra. Salah satunya adalah novel. Novel merupakan suatu karya sastra berbentuk prosa di mana terdapat beberapa unsur pendukung di dalamnya, yaitu berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam karya sastra seperti novel ataupun roman berupa tema, alur, latar, setting, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, serta amainan. Selain unsur intrinsik, ada pula unsur ekstrinsik. Unsur tersebut berupa sejarah atau biografi pengarang, suatu kondisi yang melatar belakangi pembuatan karya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai tersebut seperti nilai estetika, nilai moral, nilai kebudayaan, nilai agama atau religi, dan nilai psikologi. Adapun nilai psikologi ini berkaitan dengan kejiwaan manusia. Secara umum, boleh dikatakan bahwa psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia, di mana ketidaksadaran memainkan perasaan sentral. Psikoanalisis juga dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis, seperti misalnya mimpi, yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Menurut Freud Sigmund, kajian psikoanalisis tidak hanya berpatokan pada suatu objek saja, yakni manusia, tetapi novel maupun roman dapat dijadikan bahan kajian psikoanalisis. Pada dasarnya, baik novel dan roman merupakan suatu gambaran dari kehidupan manusia, di mana di dalamnya terjadi suatu percakapan atau konflik yang ditimbulkan dari dialog antar tokoh dalam teks tersebut. Konflik dalam suatu karya sastra bukan hanya terjadi dalam bentuk benturan antar fisik, namun juga berkaitan dengan psikis, di mana hal ini pula berkaitan dengan emosi yang berada di sentral pikiran kemudian beralih menjadi suatu tindakan. Biasanya konflik tersebut merupakan konflik batin berupa kegelisahan, amarah, malu, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Dalam karya sastra, konfliklah yang menjadi penentu hidup atau tidaknya suatu cerita. Dengan kata lain, konflik merupakan salah satu nyawa bagi sastra.
bagi karya sastra. Sebagaimana banyaknya suatu konflik akan menambah daya tarik bagi karya sastra tersebut. Namun perlu diilhami bahwa konflik itu sendiri berangkat dari suatu pengalaman sang pengarang, kemudian diimplementasikan dalam suatu karya sastra. Sehingga dengan demikian karya sastra juga dapat dijadikan cerminan sebagai kehidupan nyata dari manusia. Konflik dalam karya sastra biasanya seringkali dikaitkan dengan tokoh-tokoh, di mana untuk meneliti suatu konflik selain dari jalan ceritanya juga berkenaan dengan bagaimana aksi dan reaksi dari tokoh satu kepada tokoh yang lain. Sehingga kita sebagai pembaca akan mengetahui bagaimana konflik yang terjadi dalam karya sastra tersebut. Dan dengan demikian, kita dapat mengkaji langsung hal-hal yang berkenaan dengan sifat manusia sesuai dengan kajian psikoanalisis itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan psikis atau kejiwaan seseorang. Salah satu karya sastra yang mengangkat sejarah Melayu ialah novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang ini, karya Rida Kaliamsi. Novel tersebut menceritakan tentang sosok Tun Irang yang berhasil merubah haluan sejarah dan kerajaan Johor menjadi kerajaan baru bernama Kerajaan Riau Johor dan Pahang. Dalam novel ini juga terdapat beberapa dialog antar tokoh utama dengan tokoh lainnya, sehingga dari dialog tersebut muncul beberapa konflik batin yang berkenaan dengan psikologis manusia. Sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk membahas novel tersebut dengan menggunakan kajian psikoanalisis. Novel ini juga sangat menarik dan ringan untuk dibaca, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi novel tersebut. Baiklah, kita masuk ke poin 1.2, yaitu identifikasi masalah. Penulis akan meneliti masalah apa saja yang terkait dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang dan bagaimana kaitannya dengan kajian psikoanalisis yang berkaitan dengan tokoh-tokohnya. Ada pula masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan deskripsi sifat maupun kepribadian tokoh yang sesuai dengan pengajaran psikoanalisis, serta memaparkan langsung apa-apa saja konflik psikologis yang dialami oleh tokoh utama maupun tokoh lainnya. Poin 1.3, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana kepribadian tokoh utama menurut kajian teori psikoanalisis Sigmund Freud dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang. Yang kedua, bagaimana hubungan tokoh utama dengan tokoh pembantu menurut kajian teori psikoanalisis Sigmund Freud dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang. Poin 1.4, batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang kajian teori psikoanalisis yang berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang karya Rida Kaliamsi. Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan serta menentukan pokok permasalahan agar terhindar dari perluasan masalah. Poin 1.5, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan kajian psikoanalisis Sigmund Freud dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang ini ialah: yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini ialah agar peneliti mampu memberikan gambaran tentang apa saja konflik maupun permasalahan yang timbul. Kajian psikoanalisis dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang, serta mendeskripsikan sifat maupun kepribadian tokoh dan untuk mengetahui konflik psikologis yang dialami oleh tokoh utama maupun tokoh lainnya. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kepribadian tokoh utama kajian menurut kajian psikoanalisis. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan tokoh utama dengan tokoh pembantu menurut kajian psikoanalisis dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang. Poin 1.6, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan serta tepat dan akurat, maka manfaatnya secara praktis maupun teoritis. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian terhubung dengan saran-saran yang diajukan setelah kesimpulan. Yang pertama, manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini ialah: pertama, menyampaikan aspirasi peneliti yang berkenaan dengan kajian psikoanalisis terhadap apa yang didapat
kan dari meneliti suatu karya sastra, yakni novel Selabidai Lepak Subang Tunirang karya Rida Kaliamsi. Yang kedua, sebagai jembatan bagi pembaca agar mengetahui apa maksud dari pengarang sehingga pembaca mudah untuk memahami isi yang akan disampaikan oleh pengarang itu sendiri. Ketiga, sebagai bahan referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan kajian psikoanalisis khususnya dalam karya sastra berbentuk novel. Ada pula manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Dapat menambah pengalaman tentang apa saja yang berkaitan dengan psikologi terkait kajian psikoanalisis, sebagaimana tokoh-tokoh dalam novel sebagai objek dari penelitian tersebut. Kedua, manfaat bagi pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa saja konflik dengan kajian psikoanalisis. Poin 1.7 sistematika penulisan. Secara garis besar, proposal ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu awal, inti, dan akhir. Bagian awal proposal ini berisi halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian inti proposal ini dibagi atas 3 bab, yaitu bab 1, pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang proposal ini yang terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori. Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam skripsi ini, yaitu meliputi psikologi sastra, hubungan sastra dan psikologi, teori psikologi Sigmund Freud, faktor-faktor yang mempengaruhi kejiwaan manusia. Bab 3, metode penelitian, yang mencakup pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 2, landasan teori. Poin 2.1, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah pencetus pertama kali teori psikoanalisis. Menurut Freud, faktor terpenting dalam pikiran manusia adalah ketidaksadaran. Freud tertarik terhadap eksplorasi psikoanalitik yang semakin luas untuk mencoba dan menemukan cara beroperasinya pikiran manusia yang normal. Dalam tahun 1893, Freud dan Breuer mempublikasikan Studies on Hysteria yang dipandang sebagai permulaan dari psikoanalisis. Mula-mula Freud berpendapat kehidupan psikis mengandung 2 bagian, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Bagian ketidaksadaran diibaratkan dengan bagian gunung es yang nampak di permukaan laut. Bagian ketidaksadaran yang jauh lebih besar berada di bawah permukaan laut, mengandung insting-insting yang mendorong semua perilaku manusia. Freud lalu merevisi kesadaran dan ketidaksadaran, memperkenalkan ID, ego, dan superego. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian dibagi 3 sistem, yaitu poin 2.1.1 id atau S. Id atau dalam bahasa Jerman disebut S adalah lapisan psikis yang paling mendasar di dalam pikiran manusia. Menurut Freud, id tersebutlah terdapat naluri bawaan berupa seksual dan agresif maupun seperti keinginan-keinginan yang direpresi, dan konsep id sudah ada sejak bayi dalam kandungan hingga bayi baru lahir. Hal ini disebabkan adanya pengaruh kinerja otak sesaat setelah otak dan syaraf-syaraf mulai terhubung. Id juga disebut dengan naluri. Id digambarkan pula suatu keinginan atau dapat pula dikatakan sebagai dorongan berupa kesenangan dalam diri. Maka apabila sesuatu yang diinginkan tersebut tidak tercapai, maka akan timbul suatu permasalahan seperti kecemasan. Salah satu contohnya ialah saat kita haus, maka yang terjadi pada tubuh kita adalah lemas atau dehidrasi. Sehingga dengan demikian, pikiran kita akan mencari sesuatu yang dapat diminum untuk menghilangkan dahaga kita. Sehingga setelah melepas dahaga, tubuh tidak akan kehausan dan lemas pun hilang. Poin 2.1.2, ego atau ich. Ego merupakan suatu kesadaran yang berkaitan dengan realitas dalam kehidupan. Ego berada di antara id dan superego, sebab ego merupakan kelanjutan dari ego, yakni saat id melakukan kinerjanya sebagai mencari kepuasan sesuai dengan naluri, maka egolah yang akan menahan dan mencari batasan terdapat perilaku yang akan dikerjakan. Sebaliknya, apabila ego salah dalam melakukan kerjanya, maka superego yang akan menghukum ego dengan rasa bersalah atau menyesal. Menurut Freud, ego mengontrol apa yang masuk kesadaran dan apa yang akan dikerjakan.
Poin 2.1.3 superego. Berbeda dengan hal id, yakni dikatakan bahwa id merupakan naluri, maka superego diartikan sebagai dasar nurani yang tertanam dalam hati manusia. Menurut Freud, superego dibentuk melalui jalan internalisasi, yang artinya adanya larangan-larangan atau perintah-perintah yang berasal dari luar, diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya terpancar dari dalam. Superego sendiri terbentuk akibat adanya doktrin-doktrin sejak dini yang disematkan dalam pikiran manusia, sehingga akan menimbulkan suatu aksi maupun reaksi. Sebagai contoh, sewaktu kecil kita diajarkan untuk selalu bersalaman kepada kedua orang tua jika akan berangkat sekolah atau berpamitan. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan pada diri kita. Perilaku yang mencerminkan norma tersebutlah yang dibawa sampai dewasa. Dengan kata lain, doktrin, nilai, norma atau budaya yang diajarkan melalui ranah eksternal, kemudian melalui berbagai proses internalisasi yang dapat diterima oleh diri, telah menjadi acuan dan identitas diri bagi individu yang melakukan. Selain itu, superego juga bertujuan untuk menimbulkan rasa menghakimi terhadap ego. Apabila adanya suatu pelanggaran nilai, maka superego akan menghakimi ego dengan menimbulkan rasa bersalah. Baiklah, kita masuk ke poin 2.2, yaitu tokoh. Poin 2.2.1, pengertian tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sementara itu, tokoh cerita menurut Abrams adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tokoh adalah individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Poin 2.2.2, jenis-jenis tokoh. Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis penamaan berdasarkan sudut mana penamaan itu dilakukan, berdasarkan perbedaan sudut pandang dan tinjauan. Seorang tokoh dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis penamaan sekaligus. Aminuddin menyatakan terdapat dua macam tokoh dalam suatu cerita, yaitu tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan pada novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar menunjang tokoh utama. Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi: pertama, tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Sifat dan tingkah laku seseorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, hanya mencerminkan satu watak tertentu. Kedua, tokoh kompleks adalah tokoh yang memiliki berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia dapat pula menampilkan watak dan tingkah laku yang 12 yang bermacam-macam, bahkan mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut hero, yaitu tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh dibagi menjadi tokoh statis adalah tokoh cerita yang esensial tidak mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ada tokoh berkembang, yaitu tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan peristiwa dan plot yang dikisahkan. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok manusia dari kehidupan nyata dibagi menjadi: pertama, tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan
keadaan individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya atau sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili. Kedua, tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia hadir atau dihadirkan semata-mata demi cerita, atau bahkan dialah sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan. Masuk ke poin 2.3, novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang. Seperti yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah novel diartikan sebagai suatu karangan prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak, karakter, serta sifat setiap pelaku. Novel biasanya berisikan tentang suatu kisah percintaan dan juga meliputi kehidupan sosial. Novel juga menceritakan tentang kehidupan sosial beserta konflik-konflik yang bernaung di sekitarannya. Dewasanya, novel dikemas sedemikian rupa sehingga terciptalah sebuah jalan cerita yang dibubuhkan beberapa konflik yang dianggap kompleks, sehingga novel tidak terkesan membosankan sebab ceritanya berkenaan dengan kehidupan para tokoh dengan mengandung unsur-unsur budaya dan politik di dalamnya. Berbeda dengan cerpen atau cerita pendek yang hanya menyuguhkan satu atau dua konflik di dalamnya sehingga jalan ceritanya singkat dan biasanya terdiri dari beberapa lembar saja. Menurut beberapa para ahli, novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, dan moral. Salah satu novel yang akan penulis teliti termasuk dalam jenis novel sosial budaya dan sejarah budaya yang berjudul Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang karya Rida Kaliamsi. Novel sejarah ini menceritakan tentang sosok seseorang putri kerajaan yang bernama Tengku Tengah dan bernama asli Tun Irang yang mengubah sejarah kerajaan Johor Riau Pahang dan Trengganu di detik-detik keruntuhannya. Tahun 1719 kerajaan Johor diambil alih Raja Kecik, yaitu pewaris kerajaan Johor, putra Sultan Mahmudiyah II. Novel ini juga mengisahkan tentang seseorang perempuan, yaitu putri kerajaan yang cintanya dikhianati oleh Raja Kecik yang memilih menikahi adiknya untuk kepentingan pribadinya. Selain itu juga memberikan kesan seseorang perempuan yang cerdas, memiliki daya lobi atau bujukan yang luar biasa hebat sehingga bisa meyakinkan 5 oku Bugis bersaudara yang dipimpin Dayang Prani untuk membantu Tun Irang merebut kembali kerajaan yang pernah dimiliki ayahnya, yaitu Tun Abdul Jalil yang direbut oleh Raja Kecik. Jika kita kaitkan pada kajian psikoanalisis yang membahas mengenai konflik, tentu ada beberapa konflik yang terjadi di dalamnya. Ada suatu konflik batin dan gejolak amarah serta ambisi yang menggelora yang dapat membaca rasakan dari hal yang dialami oleh tokoh utama dalam novel ini. Perlu dianalisa bahwa konflik-konflik tersebutlah yang membangun cerita sehingga novel tersebut begitu menarik namun tetap mudah untuk dipahami. Tidak mudah oleh penulis novel memikirkan jalan cerita novel sejarah ini. 5 tahun melakukan riset pustaka yang pada akhirnya menghasilkan cerita yang begitu menarik dan sangat ringan untuk dipahami. Namun di balik itu semua ada pesan yang dapat disampaikan bahwa banyak nilai sopan santun, cinta tanah air, bertanggung jawab, dan nilai-nilai edukatif lainnya yang bisa kita ambil dari cerita novel tersebut. Novel yang dari awal hingga akhir banyak mengandung konflik antara dua beradik, yaitu Tun Irang yang dikalahkan oleh adiknya karena dinikahi oleh Raja Kecil. Terpenting lagi adalah bagaimana konflik emosional dibantu konflik politik menambah daya tarik dan keseruan yang membuat pembaca mampu mengimajinasikan setiap kejadian-kejadian yang terkandung dalam novel ini. Tun Irang menjadi tokoh penting dalam sejarah ini, bersekutu dengan Bugis melawan Raja Kecik dari Siak bukan karena masalah cinta atau kecemburuan belaka, melainkan Tun Irang mengambil peranan besar dalam kemaharajaan Melayu Johor, Riau Lingga, dan Trengganu karena marwah atau harga diri. Marwahnya terusik saat kerajaan dihancurkan dan ayahnya dibunuh. Ditambah pula Raja Kecik menolak menikahi dirinya dan lebih memilih menikahi adiknya yang bernama Tengku Kamaria yang semakin menyulut api kemarahan Tun Irang sehingga terciptalah konflik-konflik hebat tersebut. Baiklah, kita masuk kepada bab terakhir, yaitu bab 3, metode penelitian. Poin 3.1, metode dan waktu penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research dengan menggunakan metode penelitian analisis isi buku atau konten analisis.
Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal, atau majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Sementara itu, waktu penelitian dimulai dari sejak tanggal diumumkannya tugas metode penelitian 1, yaitu pada bulan Maret 2020 untuk bab 1 dan dalam kurun waktu 1 minggu di bulan April 2020, minggu ketiga untuk menyelesaikan bab 2 dan bab 3. Poin 3.2 Objek penelitian. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek material dalam penelitian ini adalah novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang karya Rida Kaliamsi, sedangkan objek formalnya ialah kajian teori psikoanalisis Sigmund Freud dalam novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang karya Rida Kaliamsi. Penelitian ini ialah penelitian dalam bentuk kajian pustaka, yakni di mana sumber data penelitian berasal dari dokumen tertulis berupa novel yang diterbitkan pertama kali oleh Terbooks, Jakarta Barat, Februari 2019. Poin 3.3 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Poin 3.4 Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Secara lebih spesifik, metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus atau case study. Poin 3.5 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan observasi data. Poin 3.6 Metode analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris adalah hal utama dalam penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis komparatif. Metode ini merupakan gabungan antara deskripsi dan analisis. Langkah kerja metode ini yaitu mendeskripsikan, menganalisis unsur-unsur fakta cerita yang ada pada novel Selak Bidai Lepak Subang Tun Irang karya Rida Kaliamsi, kemudian menganalisis makna yang hadir dengan mengaitkan langsung kepada kajian psikoanalisis sehingga menghasilkan penelitian yang tersusun rapi serta sistematis. Baiklah, sekian pemaparan dari tugas saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.